Sambil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kelapa. Wah. Jadi kita lanjutkan bincang-bincang mengenai hal ihwal kelapa kopior. Jadi kita masih tetap bersama narasumber kita eh, Pak Deden Dewantara Eris. Jadi selamat malam Kang Deden. Selamat malam Pak Agus, Oh bagaimana ya. Pak? Kalau salam apa kelapa kopior gimana? Salam kelapa. Oh, salam kelapa gini ya? Ini ya Pak, betul. Oh, bukan gini ya? Oh, Oh, ini. iya. Tapi kita menjelang menjelang pemilu ini Pak, bahaya ini Pak. Oh, enggak, kita kan kalau kalau saya itu netral mas saya apalah Aman tetap ya Pak. kalau itu kan hal yang pribadi gitu. Jadi kita sudah berbicara mengenai syarat tumbuhnya kelapa kopior, ya kan beberapa waktu yang lalu. Nah, tentunya step berikutnya kalau mau menanam kan harus tersedia bibitnya, ya kan Kang Deden. Betul Ya, Pak, betul sekali. jadi kita diskusi ini bagaimana cara pemilihan bibit kelapa kopior yang unggul tentunya kan gitu, tidak asal kan gitu. Jadi eh, gimana Kang Deden? Jenis kelapa kopior itu ada berapa sih? Ya ini supaya kita tahu tidak salah pilih. Nanti apa ciri-cirinya kan begitu. Silakan Kang Baik, Deden. baik Pak Agus dan pemirsa dimanapun Anda berada, sahabat kelapa kopior di seluruh tanah air Indonesia, Dan seluruh dunia loh Mas Deden seluruh Kang dunia Deden ya betul, seluruh dunia. seluruh dunia juga. Jadi dalam mencari bibit kelapa kopior memang merupakan hal yang paling penting. Kelapa kopior sendiri pada dasarnya ada 3 varietas seperti dengan kelapa pada umumnya, Pak. Iya, iya. Ada kelapa genjah, Apa ada itu? kelapa Satu, dalam, kelapa genjah, genjah, Pak. Dua, kelapa dalam, kelapa dalam, iya, dan tiga adalah kelapa hibrida. kelapa hibrida, artinya tengah-tengahnya itu ya kan. Betul, Pak. Ya. Cirinya gimana Pak Deden itu, Nah, ketiganya itu? sebenarnya dari penampakan keragaan juga memang sudah sangat berbeda, jelas berbeda. Kelapa genjah itu memiliki postur yang relatif pendek, Pak. Nah, Pendek, genjah, cepat berbuah, kompak ya kan. betul, pendek dan cepat berbuah. Nah, kemudian dari postur itu juga nampak, biasanya batang itu lurus, ya, Hmm. pendek, lurus, cepat berbuah, nah, genjah dia. Nah, masuk di dalam, dalam itu apa namanya keragaannya besar, tinggi. Buahnya juga memang lebih besar daripada kelapa genjah, jauh lebih besar Pak Agus. Buah-buah yang diproduksi oleh kelapa dalam itu jauh lebih besar daripada kelapa genjah. Nah, hibrida ini di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah. Jadi habitusnya itu yang tengah-tengah itu disebut pendek tidak, tinggi juga tidak, tapi berada di tengah-tengah. Buahnya juga tidak besar, tidak kecil juga tidak. Yang Yang biasa-biasa sedang. tengah-tengah ya. Tapi memang saat ini Pak Agus kita lebih apa namanya mendorong untuk bagaimana mengembangkan yang genjah sebetulnya itu. Iya, kan Nah, dengan beberapa keunggulan tadi ya. ya, nah di Iya. luar itu Pak Agus kelapa kopior ini dibudidayakan dalam dua apa namanya teknik budidaya yang berbeda. Yang pertama itu adalah secara konvensional, yang kedua adalah secara kultur embrio atau kultur jaringan. Oh, iya. Di situ perbedaannya jelas pemirsa Pak, semuanya. Pak Deden Ya. kan kita bahas dulu yang tadi itu tiga bibit jenis kelapa itu kan akhirnya kan kita memilih yang genjah. Betul Pak. Nah, dengan Ya. kelebihannya satu cepat berbuah. Betul Pak. Cepat berbuah itu artinya kalau nanam modalnya cepat balik modal kan gitu. Yang penting itu Pak, Nah betul. itu penting. Yang Betul yang sekali. kedua itu adalah pendek, ya kan? Betul. Pendek itu kan konsekuensinya banyak.
Satu mudah manennya, tenaga kerja juga murah, kan gitu. Itu beberapa keunggulan. Dan posturnya itu gini, posturnya itu kompak, artinya apa? Nanti jarak tanamnya pendek, populasi tanamannya menjadi banyak, ya kan? Bagus. Ibarat Nah, katanya kalau genja ini adalah orang rumah kita aja bisa untuk manen bagus. nah, Itu. gitu. Jadi nggak perlu kita cari-cari orang buat manjat. Iya, jadi itu kan. Nah, nanti di samping itu kelebihannya juga nanti sebelum kita berbicara mengenai yang kultur embrio, kita pilih yang genjah dulu itu karena apa kan gitu. Betul. Karena kalau yang tipe dalam itu kan perkawinannya silang, ya. Karena silang itu kan persentasenya syaratnya kan harus terpenuhi. Sekelilingnya tidak ada kelapa biasa. Ya, ya kan. Kalau apa namanya yang apa perkawinan sendiri, jadi ada relatif lebih mudah, jadi nggak banyak syarat kan gitu, Betul, betul Pak ya kan Agus. gitu. Genja Kalau lebih pada perkawinan sendiri. Sementara untuk kelapa dalam itu perkawinannya silang. Biasanya ya, terbawa dengan serangga, angin dan ya, lain-lain. Betul iya, Pak. Betul sekali. apa Jadi lebah memang ya, untuk kopior ini kalau kita mengembangkan bentuk kelapa dalam, berarti kita harus membuat dia agak sedikit terisolir dari kelapa-kelapa kampung biasa, Pak iya Agus. betul. Dan itu kalau menanam kan supaya perkawinan silang kan harus minimal dua nanamnya, Mas ya kan. Betul, Kalau betul, nanamnya dua minimal. betul. Kalau satu nanti dikawinin sama yang lain. Kawin sama yang lain kan gitu Betul, ya. betul, bagus. Ya itu dari jenisnya berarti kan kita sudah mengarah ke yang geja. Betul, betul, Nah, bagus. kemudian ini Pak Deden kan, Kang Deden, itu kalau dari segi apa ya alamiah itu kelapa kopior kan ada kelapa kopior yang konvensional ya kan, yang dari Pati, dari mana saja, dari Madura, dari apa Lampung, yang itu kan kalau dari bibit kelapa kopior yang gelundung itu kan nggak bisa jadi bibit, nggak akan tumbuh ya kan. Betul, Pak. Betul sekali. Makanya ada yang kultur embrio, ya kan? Yang Betul. di belakangnya Pak Deden itu gambarnya. Nah, ini Nah, kan gitu. gambarnya itu ya. Jadi kesimpulannya bibit dari segi teknologinya, berarti ada dua kan Pak Deden? Betul, betul, Pak. Yang konvensional yang dari kelapa geruduk jadi bibit, dan Betul, kultur embrio. betul, Pak Agus. Ya. Jadi memang ada dua. Kelebihannya apa Pak Deden yang kultur Nah, embrio? Pak Agus. Jadi kalau kelapa yang biasa dibudidayakan oleh petani pada umumnya atau kita sebut sebagai kelapa kopior konvensional itu biasanya persentase kopiornya rendah, Pak Agus. Paling mentok di 25 sampai di 30%. Ya, nah, memang dari teorinya genetika maksimal 25% itu Nah, memang. itu Ya. dia. Jadi secara secara persentase kopior, kalau kita punya satu tandan 10 butir berarti cuma 2 butir kita. Cuma 2 butir, itu pun kalau beruntung ya itu kan maksimal ya kan. Hmm. Kadang Sem- nggak ada, kadang satu kan gitu. Betul Pak Agus. Nah, Iya. sementara dengan kultur embrio atau kultur jaringan itu bisa dipastikan 99% kita Hmm, memperoleh yang kopior. ya. Ya Betul. karena kan tanamannya kan nggak mampu tumbuh dan dia homosigot Iya, resesif. Nah, jadi kan apalagi perkawinannya sendiri betul. autogami. Jadi Itu kan khasnya genja, ya kan Pak? kan ya, Nah, ya itu jadinya kawinnya sendiri sudah homosigot ya jadi 99%. Mau mengatakan 100% itu kadang karena bisa kontaminasi kadang kan gitu. betul, Pak. Memang memang ada tapi sangat kecil, sangat Hmm, kecil. Hmm. iya. Jadi kan sudah mulai mengarah ya kan. Ya memang yang ini yang kelapa kopior apa namanya kultur embrio yang tipe dalam maupun yang apa hibrida itu juga bisa 100% kopior. Hmm. Asal ada syaratnya juga. Tetapi kalau tipe dalam kalau sekelilingnya kopior semua, tipe dalam semua juga bisa 100% kopior. Ya, Karena kami nanam yang dalam juga seperti itu. betul. Ya, tapi lebih rumit gitulah istilahnya. Dan lebih lama berbuahnya. Ya, memang kelapa dalam lebih lama, Pak. Iya. 5-6 tahunan itu, Pak. Iya, meskipun Betul, meskipun buahnya besar-besar ya kan. betul, Nah, betul. lebih mahal sedikit.
Iya. Tapi kan kalau yang tipe gajah itu kelebihannya lagi kan 10 dalam satu tandang 10 sampai 12. Betul, Pak. Ya, kalau yang apa kan paling 4 kadang 5 ya kan. Satu Betul, sama jarang sampai 8 gitu kan jarang. betul, bagus. Berarti itu sudah apa ya, sudah mengerucut ya Pak Deden ya. Kalau Betul, mau untungnya apa banyak ya yang nanam ya tipenya genjah dan kultur embrio kira-kira kan gitu. betul, bagus. Ya Nah, meskipun di beberapa dalam kultur embrio ada hibrida maupun tipe dalamnya. betul, bagus beberapa persyaratan sebetulnya dari Iya. kalau kita mencari bibit yang apa namanya yang memang baik itu adalah memang bibit yang harus tertelusur dan tersertifikasi. Nah, Nah, itu nanti mau kita omongkan ujungnya di belakang saya. itu memang Iya. dasarnya tadi seperti Pak Agus bilang, setidaknya harus bisa sampai 120 prediksi apa produktivitas buahnya. Itu yang menjadi persyaratannya. Betul yang disampaikan Pak Agus. Iya, jadi kan gini, nanti kan terakhir di ujungnya apapun kan kita juga harus mengikuti eh, apa namanya regulasi-regulasi negara Hmm, tercinta kita, ya kan Mas. betul, Kan Pak. dalam bibit ini kan juga itu tadi namanya nanti pohon induknya ada pohon induk terpilih, ya kan. Artinya apa itu yang ditentukan oleh Kementerian Pertanian, Disjenbun, nah, ya kan. Oleh karena itu baru jadikan bibit, artinya tidak asal gitu, tidak semua orang bisa terus bikin disertifikasi namanya, ya kan. Betul, Pak Agus. Nah, contohnya kalau yang di PPKS Unit Bogor ini kan sudah sertifikasi. Betul, Ya, Pak Agus. tandanya apa? Sudah ini label biru di belakang kita ini. Artinya itu sebagai jaminan lah Betul. bahwa itu ya betul karena kan eh, secara kasat mata juga sulit loh membedakan ini bibit yang apa ya, kultur embrio sama bukan, ya kan? Iya. Betul, Pak Agus. Jadi Pak Agus untuk di unit Bogor Hmm. itu blok pohon induk terpilih kita sudah ditetapkan oleh Hmm. pemerintah melalui keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 107 garis miring KPTS garis miring KB titik 020 garis miring 11 garis miring 2022. Oh, Ah, hafal ya, hafal ya. hafal. Itu bagus. Jadi pemirsa di rumah jangan sungkan, jangan ragu Oh seperti itu. iya, kita kan ngomongkan ini legal, resmi kan Betul. gitu. Nah, itu yang tapi ngomong-ngomong kan ini kan sering saya kan apa lihat ini. Bibit ini kan orang nggak percaya karena ini dari kultur embrio yang namanya bibit kelapa kan biasanya ada kelapanya gitu loh Dewa. Ini dalam Ah, dalam ada polybag kecil fiturnya nggak ya, ada. Pak ya. Iya, 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 iya. Itu adalah ciri khasnya, salah satu ciri khasnya. Tapi itu yang konvensional, Pak Agus. Tapi kalau Iya untuk makanya membedakannya kan gitu. yang kuljar tuh Banyak nggak orang yang ada tuh. orang awam kan gitu, Kang Deden. Wah ini mosok kelapa kok nggak ada buletannya itu loh kan gitu. Saya kan nggak tahu kalau itu kultur embrio. Jadi, Justru itu pencirinya, Pak. Nanti iya. kalau ada yang ngaku-ngaku, oh ini Ah, kultur embryo, tapi ada bulatnya itu, ada kitingnya itu itu malah ilmunya kurang itu sih kurang. salah itu. Salah itu kan gitu. Buktinya ini yang di belakang kita ini. Nah, Iya, seperti oh yang ditumbuhkan kecil. Nah, ini laboratorium. yang kita pemilihan ya dari apa tadi sudah mengerucut. Tapi ini yang terakhir yang sering saya kendalanya ini sudah kita pilihkan bibit yang paling jos di dunia. Setelah tanya harganya pada apa muter ini Pak Deden, harganya kan 1 jutaan, nah kan gitu. Betul, bagus. 1 jutaan tadi, ini mosok bibit kelapa apa nih Pak Sultan? Yang bener ini itu berapa pohon katanya, sering tanya ke saya. Berapa, bener mosok berapa sih bibitnya 1 jutaan itu tadi 1 juta misalnya kan gitu. Jadi apanya yang mahal kan gitu. Gimana Jadi itu Pak memang Den? jadi memang yang menjadi keunikan dari kelapa kopior kultur embrio ini memang juga dalam prosesnya Pak Agus. Hmm. Dalam prosesnya kita memasukkan
teknologi di situ. Oh iya. Dalam prosesnya, tekniknya, kemudian di laboratoriumnya itu dirancang oleh peneliti-peneliti yang ahli di bidangnya. Kemudian itulah yang kemudian membuat proses ini menjadi sebetulnya tidak mahal sebetulnya Sebetulnya ya, tidak mahal. tidak Iya. mahal karena Ya, karena prosesnya kalau bukan untuk itu Kang Deden, kalau yang biasa kan dari kelapa tua ceruk, nah, terus dijadikan bibit kan gitu. betul, Jadi tapi produksinya nanti Pak, produksinya hanya 25%. iya, Itu nah, itu. jauh lebih sedikit, jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang kultur jaringan yang Iya. 99%, Pak. Iya itulah alasan. Kalau kita kan udah tahu Kang Deden, hitung-hitungannya ya kan. Coba kita hitung. Kita hitung ya. Kita nanam dengan harga 1 juta. Ini contoh nanam satu pohon saja. Nanti dalam waktu 3 tahun mulai berbunga, 4 tahun udah panen, Iya, betul, ya kan? betul, Pak. Umur 4 tahun. Sekarang sekali panen taruhlah 10 Pak Deden, ya kan? Siap. Ya kan? Iya, 10. betul. 10 kalau jual harga murah aja. Harga murah kita hitung 25.000 lah Pak Nah, Deden. oke, Satu Pak. butir kelapa kopior. Ya, Berarti satu tandan 250.000 50.000. dalam satu Tapi, bulan. Setiap bulan panen. betul, Pak. Taruhlah setahun, hitungnya kan 11 saja lah Pak Deden, tidak usah 12, ya kan? Iya, Pak. Ya, 11 kali 250.000 berapa itu Pak Deden? Berapa itu? Kalau 10 udah 2,5 juta, Iya, berarti 2,750.000. 700. Ada lewat dalam satu pohon saja udah apa setahun lah, artinya 4 tahun itu udah langsung balik modal. Betul, bagus. Sudah 2 kalinya. Setelah itu kan lumintu tinggal pohon ATM ya kan. Betul, bagus. Memang di situ bagus. Dahsyatnya kelapa kopior ini. Iya, Terutama yang jadi kultur jaringan. kesimpulannya 1 jutaan itu termasuk murah. Itu. Ya, betul. Itu. Betul Oke dan ya Pak Deden, Pak itu dulu. Agus, satu hal Pak Agus, Apa itu? bisa dibandingkan dengan produsen lain. Punya kita paling murah. Ya, Oh, ya, kalau itu silahkan saja ya kan. Ya itu kita nggak apa yang lain-lain. Yang monggo penting monggo kita, Pak. ya kita yang penting kita tersedia, kita Siap. mantap di sini. Dan ketersediaannya kita siap. Jadi tidak Nah, inden segala macam sudah tidak ada. iya. Ah, Oke, terima kasih ya Pak Deden. sama Pak Agus. Bagaimana cara memilih bibit kelapa kopior yang unggul dan bersertifikat. Oke pemirsa itu saja obrolan pada malam hari ini. Besok kita lanjutkan obrolan-obrolan tentang seluk-beluk kelapa kopior yang lain supaya kita lebih mantap lagi dalam berbudidaya kelapa kopior. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Kang Deden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Agus.